Kalau kamu mau dengar saran saya, lebih baik kamu gak usah mikirin dia. Konsentrasikan pikiran kamu ke kerjaan, ke karir kamu. Kamu tahu nggak, Jo? Kamu tuh tadi dapat sambutan positif dari para tamu. Dan rata-rata mereka menyukai suara kamu. Dan ini merupakan peluang untuk kamu masuk ke dapur rekaman. Sudahlah, Jo. Lupakan dia. Lagi pula, kalau kamu punya masalah dengan dia, berarti kamu akan punya masalah dengan Pak Hari. Orang yang akan mengorbitkan kamu sebagai penyanyi. Kamu harus menahan diri. Mengerti? Ya udah, saya balik dulu ya. Kamu istirahat dan jangan lupa besok kamu harus isi acara di pub. Iya, Jo. Brando, pulang. Jo, jangan sedih. Kita laki-laki. Very good, very kind. Dia nopo cari yang lain. Aku masih punya kambing 10, besok tak bedai. Tak bawa sini ya. Sudahlah Jun, cewek kota itu biasa. Mereka sudah terbiasa mempermainkan pemuda desa seperti kamu. Mereka bilang tidak punya pacar, tapi mereka sudah punya pacar di kota. Sudahlah, Jo. Lebih baik kamu gak usah berlarut-larut mikirin dia. Mungkin aja dia bukan gadis yang baik. Buktinya dia tega ninggalin kamu dan bertunangan sama orang lain. Ternyata benar apa yang dikatakan Om Sam dan Elsa. Dia hanya mempermainkan saya. Dia hanya menganggap saya laki-laki bodoh. Kita lihat aja. Saya akan buktikan bahwa saya bukan laki-laki desa yang seenaknya aja kamu permainkan. Iya, minum sayang. Risa, Mama ngerti perasaan kamu. Kita semua nggak nyangka kalau Jun ada di Jakarta. Apalagi pada saat seperti ini. Risa, kamu nggak boleh terus-terusan begini. Nanti semua orang tahu. Semua cerita itu bohong, Ma. Semua membohongi Risa. Tidak ada yang bohongin kamu. Nggak ada yang ngebohongin Risa. Kalau nggak ada yang ngebohongin Risa, ngapain dia bisa ada di sini, Ma? Kalau dia udah menikah dengan gadis lain, dia nggak mungkin ada di sini, nggak mungkin. Risa. Sekarang apa yang harus Risa lakukan, Ma? Supaya sudah terlambat. Terlambat apa? Kamu masih mengharapkan si Jun? Tidak, tidak Risa. Mama tetap tidak setuju. Bagi Mama si Jun bajingan seperti omnya. Bisa jadi omongan si Sam itu benar. Kalau si Jun ke Jakarta mencari uang untuk istrinya. Nggak mungkin, Ma, nggak mungkin. Risa, kamu jangan macam-macam Risa. Kamu sudah resmi menjadi tunangannya Roy. Risa, kamu harus menerima kenyataan. Tidak semua keinginan manusia dipenuhi oleh Tuhan. Ada kalanya kita harus kecewa menerima takdir yang diberikan Tuhan padanya.
Sudahlah. Lupakan dia. Apapun keadaan Jun sekarang, Mama tetap tidak setuju. Risa, Mama nggak mau kamu mencari masalah lagi. Sudahlah, Risa. Gue nggak ngerti deh. Lu kok jadi kayak patung gini sih, Riz? Riz, gue kan udah bilang sama lo, lu jangan nekat nerima Roy jadi tunangan lo. Akibatnya kan gini, lu jadi stres, pesta pertunangan lu kacau, dan kayaknya rencana lo untuk nyatuin nyokap lo juga bakalan gagal. Lu kenapa sih jadi aneh, Riz? Gue lagi jatuh cinta sama seorang penyanyi. Tapi dia bukan penyanyi desa kayak Junedi. Sembarangan loh. Inilah dia penyanyi kota. Namanya Jody. Riz, tinggalin gue sendiri. Apa? Tinggalin gue sendirian. Hari ini gue gak mau ketemu siapa-siapa, gue mau sendiri. Tapi Riz, pergi. Pergi. Hani kenapa, Han? Ada apa lagi sih? Bertengkar? Hah? Risa, kenapa? Mama semakin nggak ngerti deh apa maunya kamu. Ada apa sih? Hah? Mama gak mungkin ngerti. Ini masalah kami berdua, masalah Risa sama Hani. Tinggalin Risa. Risa mau sendiri. Saya sayang banget sama kamu. Kamu kenapa? Lagi ada masalah? Enggak. Nggak ada apa-apa.
nggak tahu harus ngomong sama siapa lagi. Saya nggak ngerti apa yang terjadi sama sahabat saya. Dia ngusir saya, Jo. Dan kelihatannya dia benci sekali sama saya. Padahal saya nggak pernah berbuat salah sama dia. Saya kecewa sekali, Jo. Saya kecewa. Saya nggak tahu harus gimana lagi. Saya nggak ngerti. Hani, mungkin sahabat kamu lagi banyak masalah. Dia nggak tahu harus numpahin sama siapa. Mungkin cuma sama kamu dia bisa menumpahkan semua emosinya. Udah dong, jangan nangis lagi. Ya. Nanti saya jadi ikut-ikutan nangis. Kamu tenang. Saya yakin. Dengan kamu tenang, kamu bisa lebih introspeksi. Ya, atau kamu mungkin jadi tahu gitu di mana kesalahan kamu. Ya kan? Untuk ngelupain kesedihan kamu, saya mau ajak kamu jalan. Kamu mau kan? Kemana? Saya mau ajak kamu keliling-keliling. Gitu dong. Hani, apa sih yang kamu pikirin? Saya ngerasa kecil, Jo. Saya ngerasa kita nggak ada apa-apanya dibanding ciptaan Tuhan lain yang begitu banyak dan bermacam-macam. Saya ingin sekali berlayar mengarungi lautan yang luas ini sampai saya puas. Kalau boleh sampai ujung-ujungnya. Saya nggak mau berlayar sendirian. Kenapa? Saya takut. Kalau kamu takut, saya akan temenin kamu. Benar? Jo, boleh saya tanya sama kamu? Boleh. Apa kamu mencintai saya? Apakah kamu mencintai saya? Gue harus mengatakan yang sebenarnya sama Hani. Iya, gue harus. Gue gak bisa terus-terusan menyembunyikan semua ini. Tapi apa dia bisa menerima? Apa dia bisa melepaskan Jun dari impiannya? Ya Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Gue harus tegar. Apapun yang terjadi, gue harus bilang sama Hani kalau laki-laki pujaannya itu adalah Jun.
Dan gue akan kembali sama Jun. Gue akan memutuskan pertunangan ini. Dan bilang sama papa kalau gue mencintai Jun. Saya udah lihat pertunjukan kamu. Bakat kamu bagus. Para tamu saya, para undangan semuanya puas. Sesuai dengan janji saya akan kasih kesempatan kamu untuk rekaman album pertama. Besok saya akan kenalkan dengan pengarang lagunya. Kamu bisa pilih beberapa lagu yang kamu suka. Bawa aja karangan-karangan lagu kamu. Ya siapa tahu ada yang cocok. Untuk kontraknya coba nanti akan saya siapkan. Terima kasih banyak Pak Hari. Selamat ya buat kamu. Selamat ya. Terima kasih. Kalau gitu kita langsung pamit ya Pak Hari. Makasih. Ya, mari. Apa? Kamu berhasil? Selamat ya, Jo. Iya, aku pasti datang. Oke, dah. Hei, Jin Iprit. Datang juga loh. Gimana? Udah baikan kan? Jin Ipritnya udah kabur kan? Lu masih marah ya sama gua? Enggak. Justru gue mau minta maaf soal yang kemarin. Maafin gue ya, Han. Gak apa-apa kok. Gue tahu lu lagi banyak masalah, Riz. Riz, gue ada kabar buat lo. Dan ini pasti bikin lo surprise banget. Apa? Sini, duduk dulu. Riz, lo tau gak? Jody udah nyatain cintanya sama gue. Apa? Iya. Aduh Riz, sebenarnya gue masih risih mau cerita sama lu sekarang. Abis gue tahu lu masih sedih sama pertunangan lo. Tapi gue nggak sabar Riz, pengen cerita sama lo. Aduh, gue bahagia banget Riz. Gue cinta banget sama Jody. Gue rela berkorban apa aja buat dia. Coba dari dulu gue kenal sama dia ya. Riz, lu kan udah pernah ngeliat Jody waktu dia nyanyi di pesta pertunangan lo. Gimana? Menurut lo, dia cocok nggak jadi suami gue? Sorry Han, gue lupa kalau hari ini gue ada urusan penting. Belakangan ini lo jadi aneh deh Riz. Risa, jadi kamu maunya apa sih? Bisa nggak rela hari pacaran sama Juma? Bisa nggak rela? Kamu sadar nggak sih apa yang kamu katakan? Junedi bukan jadi milikmu lagi. Enggak, Ma. Kamu nih aneh. Mama nggak ngerti jalan pikiran kamu. Malu-maluin Risa. Kamu seperti perempuan yang mengemis cinta. Kalau memang Jun sudah menjadi pacarnya Hani, kamu nggak berhak merebut. Risa, ingat, kamu sudah merusak pertunangan kamu dengan Roy.
Dan kamu juga sudah merusak persahabatan kamu dengan Hani. Risa, Risa, mau kemana kamu? Risa harus ketemu sama Jun, Ma. Mau apa? Ma, Risa nggak mau mengambil langkah yang salah sebelum Risa menjadi istrinya Roy. Dan Risa mau tahu kenapa Jun membohongi Risa. Risa, 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 kamu dengar mama dulu, Risa. Risa, kamu jangan ambil risiko. Kamu jangan cari masalah. Risa. Udah Laris, walaupun Roy itu bukan pilihan lo, tapi kan lo udah setuju dan udah nerima dia. Apapun alasan lo mau bilang kepaksa, lo mau bilang gak cinta sama dia, tapi itu cincin tuh udah ngelingkar di jari lo, Riz. Dan lo sekarang udah gak bisa main-main lagi. Sekarang gue mau tanya sama lo, Riz. Lu masih ngarepin si Junedi itu? Yang sekarang nggak jelas ada di mana? Jangan-jangan dia malah udah punya istri lagi. Han, gue memang nggak bisa ngelupain Junedi. Dan gue yakin lo ngerti gimana perasaan gue. Cincin ini nggak ada arti apa-apa buat gue. Karena bukan ikatan batin gue. Kalau tiba-tiba Jun datang, gue masih ngarepin dia, Han. Karena gue sangat mencintai dia. Alah, nggak mungkin lah, Riz. Sekarang kalau si Junedi datengin lo terus ketemu, dia pasti kecewa ngeliat lo udah tunangan. Udah deh, mendingan besok lo ikut gue ke tempat latihan, oke? Sepertinya kepulangan saya ditunda, Har. Loh, kenapa? Risa masih memerlukan kehadiran saya di sini. Sepertinya dia belum siap menerima pertunangannya dengan Roy. Saya mohon, Har, beri waktu 2 hari saja. Dan saya akan meninggalkan rumah ini setelah keadaannya baik. Soal kepulangan kamu saya kira nggak ada masalah. Cuman saya nggak ngerti kenapa Risa gitu ya. Tadinya dia udah setuju, sekarang dia berubah. Ya, entahlah. Itu yang akan saya selidiki. Ya, saya setuju aja dengan pendapat kamu. Asal jangan repotin kamu. Si Jo bentar lagi jadi penyanyi terkenal. Dia diterima di rekaman sama Pak Hari. Udah tahu kok, Mak. Oh ya? Kamu kayak nggak tahu aja, El.
Jo pasti udah ngasih tahu dia dong. Namanya juga sama pacar. Berarti saya terlambat dong. Ketinggalan zaman kali ya. Oh iya, Mbak, kenalin. Ini anaknya Pak Hari, calon bosnya Jody. Yang kemarin baru tunangan itu loh, Mbak. Oh, ya ampun. Saya nggak kenalin. Soalnya kemarin pakai kebaya sih. Selamat ya. Makasih, Mbak. Sorry baru ngasih selamat sekarang. Soalnya kemarin terlambat. Nggak sempet jadinya. Ya udah kita udah terlambat. Lebih baik kamu ganti kostum ya. Iya, Mbak. Terus, gue ganti baju dulu ya. Lu tunggu gue di sana aja, ya. Makasih, Mbak. Yuk. Ayo semuanya latihan lagi. 1, 2, 3 and 1, 2, 3. Jun, Ngapain kamu kesini? Mau nyakitin saya lagi? seharusnya saya yang tanya sama kamu, Jun. Kenapa kamu nggak pernah menghubungin saya? Berusaha mencari saya? Itu berarti kamu yang bohongi saya. Kamu hebat, Risa. Kamu sama seperti pertama kali saya kenal kamu. Kamu bicara... Ya, kamu bisa bicara seolah-olah kamu nggak punya salah. Kamu udah memberikan saya harapan. Dan kamu tinggalin saya begitu aja. Kamu jahat. Tapi saya sadar itu cuma permainan kamu. Permainan kamu untuk laki-laki kampung seperti saya. Apa maksud kamu, Jun? Udah berapa laki-laki yang kamu bohongin? Yang kamu tinggalin? 2, 3, 11 orang? Atau kamu mau bilang cuma saya? Atau mungkin jari saya tidak cukup untuk menghitung? Cukup. Kurang ajar. Kamu pikir saya perempuan murahan yang suka mempermainkan laki-laki? Hah? Bukannya justru kamu yang suka mempermainkan wanita, Jun. Termasuk mempermainkan saya. Kamu membalikan fakta. Kamu yang pembohong. Kamu yang mengkhianati saya. Kamu licik. Udahlah. Nggak ada yang perlu dibahas lagi. Risa. Saya tidak akan pernah mau ketemu kamu lagi dan jangan pernah ganggu saya. Saya minta maaf. Risa, Mama kan sudah bilang jangan ambil resiko. Dia menyalahkan Risa, Ma. Jangan membenci Risa. Itu taktiknya dia. Supaya dia tidak kelihatan bersalah. Mama sudah berulang kali kasih tahu kamu. Jangan temui Jun lagi. Oke, pertemuan kamu yang tadi mudah-mudahan pertemuan yang terakhir. Supaya kamu tidak penasaran. Dan Mama minta jangan temui Jun lagi.
jangan cari masalah sama dia. Ya. Udah sabar. Jangan nangis terus. Dari awal saya yakin Jo, kamu pasti diterima jadi penyanyi di perusahaan rekaman Om Hari. Kamu berbakat sih, suara kamu bagus banget. Semua orang bilang gitu. Nanti kalau kamu udah terkenal, pasti teman-teman kita seneng. Dan tempat kita manggung juga ikut terkenal. Tapi ngomong-ngomong kenapa ya Risa tadi pergi tiba-tiba gitu? Kamu ngomong apa Jo sama dia? Enggak ngomongin apa-apa. Tapi kok dia kelihatannya marah banget ya? Atau dia lagi mikirin Roy? Iya. Sejak dia bertunangan sama Roy, dia jadi pemurung. Tapi kan itu pilihan dia. Udahlah, kita nggak usah ngebicarain soal ini. Mendingan kita ngebicarain soal yang lain aja. Kamu bisa bicara seolah-olah kamu nggak punya salah. Kamu udah memberikan saya harapan. Dan kamu tinggalin saya begitu aja. Tapi saya sadar itu cuma permainan kamu. Permainan kamu untuk laki-laki kampung seperti saya. Ya, Selamat pagi, Mbak. pagi. Bisa ketemu sama Junaidi? Junaidi. Maksud saya Jody. Oh, tunggu sebentar ya.
VP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.